Halo teman-teman semua, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara pada kali ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar tentang melaporkan transaksi perusahaan dagang. Definisi dari perusahaan dagang itu sendiri adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh yang biasa kita temui sehari-hari adalah minimarket dan supermarket. Kedua jenis tersebut membeli barang yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Hero, Carrefour, dan Giant disebut perusahaan dagang karena mereka membeli dan menjual barang dagangan, bukan melakukan layanan sebagai sumber pendapatan utama mereka. Perusahaan perdagangan itu memiliki dua kategori biaya, yaitu harga pokok penjualan dan biaya operasi. Laba atau rugi perusahaan dagang dihitung dengan cara menggunakan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode bersangkutan. Harga pokok barang yang laku dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya, dalam satu toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, smartphone, mesin cuci, speaker, dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode tersebut. Biaya operasional pada toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, dan telepon. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Hal yang membedakan dari keduanya yaitu aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa tetapi ada di perusahaan dagang. Contoh-contoh akun yang ada di perusahaan dagang tetapi tidak ada di perusahaan jasa yaitu akun pembelian, akun penjualan, akun persediaan harga pokok penjualan atau HPP, akun potongan tunai, akun potongan pembelian, akun retro penjualan, dan beban pemasaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada akuntansi perusahaan dagang lebih ditekankan pada pencatatan barang-barang dagangan baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan atau yang terjual pada konsumen. Di perusahaan dagang terdapat siklus operasi. Siklus operasi perusahaan dagang biasanya lebih lama daripada perusahaan jasa. Pembelian persediaan barang dagangan dan penjualan akhirnya mempunyai siklus. Siklus itu kalian bisa lihat lewat gambar ini. Lalu kita akan membahas mengenai metode pencatatan dalam perusahaan dagang. Terdapat dua metode, yaitu metode periodik dan metode permanen. Metode periodik atau periodic inventory system atau metode physical system dalam metode pencatatan barang dagang dalam metode ini, mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dagang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Yang kedua adalah metode permanen. Metode permanen atau perpetual system atau metode terus-menerus dilakukan secara permanen atau terus-menerus. Detail
atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat terus-menerus. Contohnya kalian bisa lihat lewat sekarang kita akan membahas mengenai 11 tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada jurnal umum. Maka pertama adalah mencatat semua jenis transaksi pada jurnal umum, yang mana semua transaksi bisnis serta peristiwa pada sistem akuntansi. Kedua, buku besar pembantu. Sesudah jurnal umum dibuat, maka entry perlu diposting serta ditransfer pada buku besar. Yang ketiga, neraca saldo belum disesuaikan. Neraca saldo belum disesuaikan merupakan daftar dari akun-akun bisnis yang muncul pada laporan di mana entry jurnal penyesuaian akhir belum dibuat. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang selanjutnya adalah menyusun jurnal penyesuaian, yang merupakan entry jurnal yang disusun pada akhir periode. Yang kelima, neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo yang telah disesuaikan merupakan daftar segala akun perusahaan yang muncul di laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan. Konsep laporan keuangan terfokus pada penyedia informasi sehingga berguna untuk pihak eksternal untuk membentuk laporan keuangan. Ketujuh, lembar kerja akuntansi. Selanjutnya, ada lembar kerja akuntansi yang berguna untuk membantu penyelesaian siklus akuntansi serta mempersiapkan laporan akhir tahun. Yang kedelapan, jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan entry yang disusun di akhir periode dengan tujuan penghapusan semua akun sementara serta transfer saldo ke akun permanen. Ke-9, ringkasan penghasilan merupakan akun sementara untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, pengeluaran, dan pendapatan. Yang ke-10, neraca saldo sesudah tutup buku. Neraca saldo sesudah penutupan buku merupakan daftar semua saldo dan akun sesudah entry penutupan sudah di jurnal serta diposting pada buku besar. Yang ke-11, jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir adalah jurnal pembalik yang merupakan entry jurnal yang disusun di awal periode untuk membatalkan jurnal penyesuaian yang sudah dibuat di periode sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai recording process of merchandise. Recording ini dibuat menggunakan uang tunai atau kredit di akun. Biasanya mencatat kapan barang diterima dari penjual. Faktor pembelian harus mendukung setiap pembelian kredit. Contohnya, pada bulan Mei tanggal 4, inventory diletakkan di akun debit, sedangkan account payable diletakkan di kredit. Jurnal di atas mencatat atas pembelian kredit. Freight cost. Terdapat dua freight cost, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point itu pembeli membayar freight cost, yaitu kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika pengangkut umum menerima barang dari penjual. FOB destination, penjual yang membayar freight cost. Kepemilikan barang tetap ada pada penjual sampai barang tersebut sampai ke pembeli. Biaya angkut yang dikeluarkan oleh penjual merupakan biaya operasional.
Purchase returns and allowance. Pembeli mungkin tidak puas karena barang rusak atau cacat, kualitas lebih rendah atau tidak memenuhi spesifikasi. Penjelasannya dapat kalian lihat di bawah ini. Contohnya, asumsikan Prons mengembalikan barang seharga €500 ke Ciale pada 21 Mei. Nah, akunnya adalah pada Mei tanggal 21, accounts payable sebesar €500 diletakkan di akun debit, sedangkan inventory diletakkan di akun kredit. Jurnal di atas mencatat transaksi pengembalian barang yang dibeli Prons dari Ciale. Purchase discount. Persyaratan kredit memungkinkan pembeli untuk mengklaim diskon tunai untuk pembayaran yang cepat. Penjelasannya mengenai purchase discount itu dapat kalian lihat di contoh bawah ini. Contohnya itu adalah asumsikan Prons membayar saldo jatuh tempo €4.500, harga faktur kotor sebesar €5.800, dikurangi pembelian dan tunjangan sebesar €1.300. Pada tanggal 22 Mei, hari terakhir pada diskon, siapkan jurnal yang dibuat Prons pada 22 Mei untuk mencatat pembayaran. Akunnya Mei tanggal 22, account payable sebesar €4.500 diletakkan di akun debit. Cash sebesar €4.410 diletakkan di akun kredit, sedangkan dan inventory diletakkan di akun kredit. Diskon itu dihitungnya dari €4.500 dikali 2% sama dengan 90 yang ditaruh di inventory. Jurnal di atas mencatat pemotongan harga dari pembayaran Prons kepada Ciale karena Prons membayar lebih awal dan berhak mendapatkan potongan. Recurring sales of merchandise. Pendapatan penjualan seperti pendapatan jasa dicatat ketika kewajiban kinerja dipenuhi. Kewajiban kinerja dipenuhi ketika barang dipindahkan dari penjual ke pembeli. Faktor penjualan harus mendukung setiap penjualan kredit. Contohnya, Ciale mencatat penjualan sebesar €7.000 pada tanggal 10 Mei ke Prons secara kredit. Sebagai berikut, asumsikan harga barang dagangan Ciale sebesar €5.500. Pada bulan Mei tanggal 10, account receivable sebesar €7.000 diletakkan di akun debit, sedangkan sales revenue diletakkan di akun kredit dengan harga yang sama. Pada bulan Mei tanggal 10, cost of goods sold sebesar €5.500 diletakkan di akun debit, sedangkan inventory dengan harga yang sama diletakkan di akun kredit. Jurnal di atas mencatat dari sisi Ciale bahwa Prons membeli barang secara kredit dari Ciale.